Ya, kita kembali dalam Saling Silang masih bicara soal kontroversi Undang-Undang MD3. Mas Doli, silakan, saya ingin minta tanggapan politisi yang saat ini tidak menjadi anggota DPR. Iya, saya kira pertama begini, saya mau menyoroti yang pasal 73 itu ya. Sebetulnya kalau tadi kita lihat pemanggilan paksa setelah 3 kali berturut-turut tidak. Itu kan menjadi bias karena memang pada saat pembahasan dan penetapan undang-undang ini itu sebelumnya rentetan ada kasus antara Komisi 3 misalnya dan KPK, gitu ya. Jadi image orang kemudian kan berpikir, wah ini kalau begitu, kalau lihat kasus yang kemarin, maka KPK itu nanti bisa diseret, kan itu sebenarnya. Padahal sebetulnya nanti kan banyak kasus yang tidak keluar di publik seperti itu ya. Penting untuk dilakukan itu. Nah, saya kira nanti memang ya kita ikuti saja. Nanti kan ini banyak yang sudah melakukan judicial review ya. Mudah-mudahan kita mencari formula yang tepat untuk menguraikan lebih detail tadi soal hal-hal yang dikhawatirkan bias, soal melanggar kemartabatan itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian orang per orang itu dijelaskan siapa saja. Jadi apa yang tadi disampaikan nggak sampai itu tadi itu kan nggak mungkin sampai begitu. Itu yang mungkin nanti jangan nanti ada hukum acaranya ya. Turunan dari Undang-Undang MD3 ini kan tatibnya juga belum keluar, kemudian hukum acaranya. Sebelum ada tatibnya nanti akan diuji materi kok, Pak. Iya, silakan, nanti kan itu justru warna demokrasi di kita. Ini sangat menarik sekali. Ya. Tapi masalahnya suatu norma nggak bisa gitu ya dijustifikasi dengan aturan turunannya itu akan memproteksi itu, nggak bisa. Kalau dia sudah dibentuk menjadi sebuah norma undang-undang, gitu kan? Itu misalnya kan kita ini kan karena orang khawatir kan orang multi interpretasi nih, ya kan? Wah ini jangan-jangan saya, jangan-jangan bisa menyasar saya gitu kan? Kekhawatiran ini karena multi interpretasi. Nah, karena dia multi tafsir, maka pasal ini nggak memiliki kepastian hukum. Kalau dia nggak memiliki kepastian hukum diuji ke MK, mudah-mudahan dibatalkan, gitu loh. Oke, iya. Tapi banyak juga anggota DPR. Saya ingin minta tanggapan Pak Lusius dan Pak Said begitu ya. Setelah undang-undang ini kan tidak ditandatangani oleh Presiden, akhirnya tetap berlaku. Juru bicara Presiden mengatakan memang Pak Yasona last minute baru menyampaikan hal ini kepada Presiden, begitu ya. Itu kemudian bisa menjadi excuse begitu ya Presiden. Undang-undang dasar kita sudah mengatur tegas, undang-undang dasar kita kekuasaan membentuk undang-undang sebelum kita amandemen dulu di pasal 5 itu kekuasaan ada pada Presiden. Membentuk undang-undang, kekuasaan ada di Presiden. Sekarang pada DPR. Setelah di amandemen 99 sampai 2002, maka kekuasaan membentuk itu ada di DPR lewat pasal 20 itu ya. Nah, di pasal itu DPR diberikan mempunyai kekuasaan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi yang punya kekuasaan dia. Dari sisi kekuasaan dulu. Ini perubahan nih yang saya maksud, kekuasaan. Tetapi itu kekuasaan ya untuk membentuk undang-undang tadi tidak bisa efektif kalau tidak ada persetujuan Presiden. Jadi Presiden sifatnya memberi persetujuan, selain dia juga boleh mengusulkan. Nah sekarang kemudian di dalam proses di DPR menyusun undang-undang karena kekuasaan daripada DPR tadi, undang-undang ini mau dari Presiden kah, mau dari DPR dibahas di persidangan DPR, bukan di Istana Negara, tapi di DPR. Di dalam persidangan itu maka ada satu proses namanya pengesahan material, pengesahan bersama, itu kata undang-undang dasar, bukan undang-undang dasar. Persetujuan bersama itu disahkan secara bersama di dalam rapat paripurna DPR. Di dalam rapat paripurna DPR itu ada DPR, ada Presiden. Melalui menteri yang ditunjuk. Itu dia. Nah, kalau Presiden kemudian sudah ada menteri yang ditunjuk, maka apapun yang menteri katakan di situ, dia setuju tidak setuju, dia nyatakan di situ. Kita pernah punya satu undang-undang yang menterinya menyatakan di forum DPR mengatakan saya atas nama pemerintah tidak setuju. Akbar Tanjung, zaman Akbar Tanjung nih, diketuk itu undang-undangnya. Tapi nggak bisa jadi undang-undang karena nggak ada persetujuan Presiden. Jadi setuju atau tidak setuju pada saat pengetokan di situ. Itu namanya pengesahan material. Bukan persetujuan karena undang-undang ini kan dibahas tentang pemerintah dengan DPR. Mana usul inisiatif DPR atau ini dari pemerintah. Sudah tidak penting lagi. Tapi ini memang inisiatif DPR. Pengesahan undang-undang harus dengan Presiden, nggak bisa tidak. Yang saya mau cerita adalah ketika di DPR itu sebetulnya itulah pengesahan material. Karena yang dengan Presiden itu tanda tangan itu bukan persetujuan
tidak persetujuan. Persetujuan itu ada di DPR. Paripurna Itu tadi. di paripurna tadi namanya pengesahan material. Di pengesahan formil tanda tangan presiden. Presiden nggak tanda tangan, jadi juga itu undang-undang kalau 30 hari terlewati, gitu kan? Ada Dan nggak itu yang undang-undang? terjadi saat Ada. ini. Undang-undang penyiaran ini Jak TV. Dasar hukumnya apa? Undang-undang penyiaran. Keuangan Memang ada negara. tanda tangan Keuangan presiden. negara. Nggak ada. Keuangan Dan negara. Undang-Undang MD3 juga seperti itu. Oh enggak, beda nih, beda. Iya. Yang undang-undang MD3 ya sekarang. Iya, Ya. juga Tetap, seperti terus kemudian kita lagi Kepulauan Riau. Mau kita bilang itu nggak sah tuh, provinsi itu. Oh, iya. Itu nggak ada tanda tangan presiden. Iya, oke. Undang-undang advokat. Oke. Memang ada tanda tangan presiden? Enggak. Itu di era Ibu Megawati. Tapi tetap sah seperti itu ya. tetap sah. Pertanyaan saya Maka kepada- nggak bisa presiden ketika dia tidak tanda tangan, itu aneh bin ajaib. Dia sudah menyatakan setuju lewat menteri. Di pengesahan material di DPR. Tiba-tiba sekarang mengatakan nggak setuju. Ini pernah terjadi pada era Pak SBY, yaitu Undang-Undang Pilkada Langsung. Pilkada langsung. Iya. Begitu usulannya dari Pak Presiden, saat itu Pak SBY, ya Undang-Undang Pilkada tidak langsung alias lewat DPRD saat itu. Ketika muncul riak-riak penolakan resistensi dari publik, berubah haluan. Begitu undang-undangnya udah disahkan, ya bukan cuma menyatakan tidak mau tanda tangan, dia bikin perpu mengubah apa yang dia usulkan sendiri, dia setujui sendiri. Nah kalau Pak Jokowi mungkin nggak sampai Memilih bikin untuk tidak perpu, tanda tangan. ya cuma sekedar nggak tanda tangan, Iya. tapi itu sesuatu yang nggak masuk akal menurut saya. Orang sudah setuju di material, begitu publik bereaksi, publik marah, cari aman. Wah, saya nggak mau tanda tangan deh. Ada melihat DPR presiden mencari aman dengan tidak tanda tangan Memang ini. begitu, Oke, memang begitu. baik. Ya, Iya. bukan cuma Pak Jokowi yang saya Iya. cerita ini, Pak SBY dulu dan yang Bu Megawati dulu pernah melakukan. Tapi itu dilegalkan. Tapi karena begitu. tidak Dan tanda tetap tangan juga sama kan, keberlakuan undang-undang berlaku. setelah 30 hari itu Sama. otomatis berlaku. Dia ikut Iya, dibahas. pertanyaan tadi, saya Ya, kepada tentu Pak saja. Agustinus Tentu saja. adalah ini akan dilakukan uji materi. Sudah banyak yang mengajukan uji materi. Tapi dengan makin banyaknya produk legislasi DPR yang dilakukan uji materi dan DPR menyatakan ya nanti kan diuji materi. Itu nanti setelah kita buat undang-undangnya nanti itu akan dengan mudahnya diuji materi begitu. Apa pandangan Anda begitu? Ya tentu selama ini kita menyesalkan betul begitu banyak undang-undang yang dibahas DPR kemudian dituntaskan oleh MK gitu ya. Keputusan akhirnya melalui keputusan judicial review gitu ya. Lalu apa jasa DPR gitu menyusun draft. Kan akhirnya itu sama seperti draft yang kemudian dibahas DPR lalu disahkan ketika kemudian disetujui palu ataupun terakhir tidak itu begitu, ada di MK gitu ya. Iya. Jadi saya kira memang MD3 ini merupakan gitu ya, gambaran paling nyata soal bagaimana proses legislasi itu dibahas di DPR gitu. Ketidaktuntasan, ketidakmatangan, pengesahan buru-buru dan lain sebagainya atau kompetensi mereka yang memang rendah gitu ya untuk membahas menyusun sebuah undang-undang yang kemudian melahirkan produk yang tidak matang seperti undang-undang MD3 ini. Dan saya kira yang paling parah juga dalam kondisi mereka sendiri sebenarnya. Maaf saya potong dulu tadi ya. Kalau dibilang DPR kompetensinya rendah, mungkin bukan bisa jadi. Nggak boleh ngomong mungkin. Di sana itu tadi disampaikan oleh Bang Said, dibahas oleh sama pemerintah. Pemerintah ini sekelas dirjen Bang, mohon maaf ya. Sekelas menteri pula begitu ya? Sekelas menteri, nggak dirjennya aja. Iya. Secara akademis mereka tidak mungkin jabat sekolahnya itu tidak memahami konteks daripada draft ini. Kalau bicara soal di DPR-nya sendiri itu ada badan keahliannya. Jangan sekarang melihat misalkan ini DPR karena kompetensinya rendah. Betul. Dibahasnya itu tidak serta-merta tadi karena waktu yang sangat cepat atau misalkan ini karena kita sedang bicara ada interest banyak tertentu undang-undang yang dihasilkan oleh DPR kemudian dibatalkan atau diuji materi. Ya itu kan proses demokrasi di kita ini yang harus. Itu kemudian, tapi dengan mudahnya begitu ya. Oke, nggak apa-apa nanti kan diuji tidak kayak demikian dengan Islam mudahnya. Tadi kan dibilang bukan hanya undang-undang ini. Ada undang-undang lain yang tidak kontroversi juga. Misalkan MK punya pandangan lain. Itu bukan karena kompetensi rendah di DPR. Tapi karena apa? Ada kajian-kajian. Ini mungkin ada berbenturan dengan menurut hakim-hakim di MK ini. Mestinya kalau misalnya pembahasan undang-undang itu tuntas betul melibatkan partisipasi publik dan masukan-masukan publik ini kemudian secara serius dipertimbangkan dalam proses pembahasan. Saya kira paradigmanya beda. Uji materinya tidak akan DPR. kebanyakan dikabulkan oleh MK. Paradigma DPR dalam membentuk undang-undang beda, itu murni politik, dia kepentingan politik. Kalau di MK itu pada konstitusi. Makanya ya undang-undang yang buruk kadang-kadang benar. Tadi kan baik, kita harus break, kita buat satu konstitusi ini kan dibikin. Ya.